Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya atau channel saya, teman-teman. Di video kali ini saya ingin share dan membahas tentang mini tryout dan pembahasan untuk seri tes P3K penyuluh pertanian. Nah, untuk lebih jelasnya disimak saja. Untuk soal yang pertama, Demplot memiliki luas area sebesar berapa? Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama A 0,1 sampai 1 hektar, B 1 sampai 5, C 5 sampai 25, dan D 25 sampai 100. Jawabannya adalah A, yaitu 0,1 sampai 1 hektar. Ingat bahwa di sini pertanyaannya adalah Demplot ya, karena ada yang namanya Demplot, Demfram, dan Dem area. Jadi berikut pembahasannya. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa Demplot ini merupakan salah satu cara dalam kegiatan atau metode penyuluhan pertanian yang merupakan kegiatan untuk memperlihatkan atau yang namanya demonstrasi, memperlihatkan kegiatan-kegiatan atau percontohan kepada petani atau pelaku utama, yang dimana kegiatan Demplot ini dia berdasarkan seberapa besar luas area yang digunakan. Nah, untuk soal kali ini yang ditanyakan adalah Demplot. Berapa luasnya? Jadi luas Demplot itu sebesar yang benar adalah 0,1 sampai 1 hektar, yang dimana dia biasanya dipercontohkan atau dilakukan itu untuk perorangan. Sedangkan untuk Demfram atau demonstrasi farm itu memiliki luas 1 sampai 5 hektar, yang biasanya dilakukan atau diperagakan dengan kelompok tani. Kemudian yang ketiga ada yang namanya Dem area dengan luas lahan 5 sampai 25 hektar, dimana sesuai dengan namanya itu demonstrasi area, dia memiliki jangkauan yang lebih besar yang biasanya diperagakan secara massal. Kemudian soal yang kedua, jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi, antara lain kecuali. Jadi yang ditanya di sini adalah jenis metode penyuluhan berdasarkan tujuan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi. Jadi ada 4 opsi di sini, yaitu temu lapang, temu wicara, karya wisata, dan temu usaha. Jadi di antara opsi ini mana yang merupakan jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan untuk pengembangan kreativitas? Jadi jawaban yang benar adalah C, karena yang ditanyakan di sini kecuali, yaitu karya wisata. Jadi pembahasannya ada 4 metode penyuluhan itu berdasarkan kreativitas dan inovasi, yang dimana ada yang pertama temu wicara, kemudian temu lapang, temu karya. Di sini saya tidak masukkan karena ada 4 opsi saja, jadi yang saya masukkan pada soal di sini yaitu temu usaha. Jadi yang tidak ada sama sekali adalah karya wisata. Jadi yang tidak termaksud dalam jenis metode penyuluhan yang berdasarkan tujuan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi yaitu karya wisata. Nah, untuk definisinya teman-teman bisa pelajari sendiri. Bisa jadi ini jangan sampai ada kemungkinan soal-soal yang keluar berdasarkan
definisi dari masing-masing pengembangan kreativitas ini, karena ada 4. Jadi saya ingin membagi tips saja. Kalau soalnya itu dia tentang temu bicara, teman-teman lihat saja di kata kuncinya bahwa kegiatan temu bicara itu dia dihadiri, salah satunya itu kata kuncinya itu oleh ada yang namanya pejabat pemerintah. Itu salah satu kuncinya, karena di kegiatan-kegiatan temu-temu yang lain tidak ada yang namanya pejabat pemerintah dalam kegiatan pertemuannya. Kemudian untuk kegiatan temu lapang ini biasanya dilakukan pada saat panen raya. Jadi kata kunci yang bisa teman-teman lihat di sini yaitu kegiatannya dilakukan ada kegiatan ini mendiskusikan keberhasilan usaha tani, karena memang kegiatannya dilakukan pada saat panen. Biasanya ini adalah kegiatan-kegiatan seperti demplot untuk sekolah lapang, biasanya seperti itu sih. Jadi teman-teman bisa membuat versi teman-teman sendiri untuk kata kunci dari definisi-definisi yang ada. Nah, untuk temu karya ini sangat jelas atau sangat mudah, di mana teman-teman bisa menandai bahwa pada kegiatan ini ada yang namanya tukar menukar informasi. Jadi antara pelaku utama dan pelaku usaha menukar informasi atau pengalaman, gagasan dan dalam kegiatan usaha tani. Nah, kemudian untuk yang keempat, kegiatan temu usaha. Jadi ini dari kata awalnya saja sudah sangat jelas bahwa kegiatan temu usaha sudah pasti di dalam kegiatan ini membahas tentang usaha ini agribisnis, agroindustri, atau tukar menukar informasi berupa yang namanya peluang usaha. Pokoknya dia membahas atau mencakup hal-hal yang berkaitan dengan usaha di bidang pertanian. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membaca lagi dan melihat versi teman-teman seperti apa. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pertemuan para anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan pekan nasional. Pertemuan pelaku utama dan pelaku usaha untuk pemecahan suatu masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya adalah pengertian dari titik-titik. Jadi ini tentang rembung-rembungnya. Jadi teman-teman bisa lihat ada 4 opsi di sini. Definisi dari kalimat di atas ini dia merupakan pengertian dari apa? Nah, jadi jawabannya yaitu rembung madya. Nah, berikut penjelasannya. Jadi teman-teman, saya ingin memberikan tips juga jika teman-teman melihat soal seperti ini, ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman jadikan sebagai patokan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Untuk rembung paripurna, ini menurut saya saja. Kalau teman-teman ingin mengikuti silahkan, jika teman-teman punya solusi lain juga silahkan. Nah, untuk rembung paripurna itu kata kunci yang saya rekomendasikan di sini adalah yang pertama ini pertemuan lengkap dulu. Sudah pasti karena yang namanya paripurna otomatis lengkap. Nah, pada kegiatan rembung paripurna ini dia itu hanya membahas tentang masalah-masalah umum saja. Masalah-masalah umum tentang pembangunan pertanian.
Itu saja yang perlu teman-teman garis bawahi. Pertemuan lengkap, kemudian membahas masalah-masalah umum. Nah, sedangkan rembung utama memang dia juga pertemuannya di sini itu pertemuan lengkap, tetapi yang dibahas di sini adalah pelaksanaan kegiatan program atau rencana-rencana kerja dari kegiatan-kegiatan tahun lalu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rencana kerja yang lalu, kemudian dia juga membahas atau menyusun kepengurusan untuk periode yang akan datang. Jadi sangat kontras dengan rembung paripurna yang dimana hanya membahas tentang masalah umum, sedangkan rembung utama dia sudah membahas tentang kesepakatan program atau rencana kerja yang lalu dan menyusun kepengurusan untuk periode yang akan datang. Nah, sedangkan rembung madya, bagaimana soal yang ada ini, teman-teman itu hanya perlu menaruh kata kunci di sini bahwa kegiatan rembung madya ini di bagian terakhirnya ini. Nah, kegiatan ini dimana mendiskusikan, yang dimana hasil diskusinya itu nanti untuk pemecahan masalahnya sendiri itu dilakukan oleh para anggota-anggota yang melakukan kegiatan rembung madya ini sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat saja bahwa jika soalnya berbunyi kegiatan yang dilaksanakan itu, kegiatan yang didiskusikan itu kemudian nanti untuk pemecahannya dilaksanakan oleh mereka sendiri, sudah jelas bahwa soal itu dia berbicara tentang rembung madya. Jadi antara rembung paripurna, rembung utama dan rembung madya itu perbedaan definisinya sangat kontras. Teman-teman hanya perlu melihat saja kata kuncinya di mana, dan teman-teman bisa jadikan sebagai patokan untuk bahan pembelajaran teman-teman. Nah, yang terakhir untuk sarasehan. Jadi ini sarasehan, teman-teman hanya perlu mengetahui saja bahwa sarasehan merupakan kegiatan pertemuan konsultasi secara berkala. Itu saja yang perlu teman-teman ketahui. Karena jika dibandingkan dengan yang lain, sudah pasti ini memiliki perbedaan yang sangat kontras. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman bisa melihat lagi dan menentukan sendiri kata kunci yang pas untuk teman-teman. Nah, berikutnya soal keempat. Jadi tahap adopsi inovasi di mana pelaku utama dan pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak perihal baru dan berusaha mencari informasi lebih lanjut adalah pengertian dari apa. Dan di sini jawabannya yaitu D, yang merupakan tahap inovasi, yaitu tahap penumbuhan minat. Jadi untuk pembahasannya di sini tahap adopsi inovasi itu dia dibagi menjadi 5 bagian. Untuk yang pertama itu tahap penumbuhan perhatian, kemudian tahap penumbuhan minat, tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap menetapkan. Nah, kalau definisi dari soal nomor 4 ini yaitu sudah jelas dia merupakan tahap dari penumbuhan minat, yaitu yang nomor 2. Nah, jadi teman-teman juga bisa pelajari tahap-tahap dari adopsi inovasi ini ada berapa, kemudian menentukan atau melihat tingkatan-tingkatan dari perilaku petani
di tahap mana mereka sudah melihat sebuah inovasi itu. Jika teman-teman sudah menjadi seorang penyuluh, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk teman-teman ke depan, karena kita melihat tingkat keberhasilan kita di lapangan itu juga dari seberapa besar minat atau perilaku petani terhadap inovasi-inovasi yang kita berikan. Kemudian nomor 5, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek sumber daya penyuluhan. Jadi perlu diingat di sini yaitu dari aspek sumber dayanya dan aspek sumber daya penyuluhan, antara lain kecuali. Teman-teman ingat bahwa soal sini yang ditanyakan itu kecuali. Jadi jawabannya adalah berikut penjelasannya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode penyuluhan dari aspek sumber daya penyuluhan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu dia tentang kemampuan penyuluh itu sendiri, kemudian materinya, dan yang ketiga yaitu sarana dan biaya. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah perilaku sasaran. Jadi teman-teman bisa lihat untuk sumber daya penyuluhan itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam metode penyuluhan. Dari sumber dayanya itu cuma 3, yaitu tentang kemampuan penyuluh, kemudian materi penyuluhannya, dan sarana dan biaya penyuluhannya. Saya pikir sudah jelas. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan untuk mini tryout kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat perlu mendapatkan banyak tanggapan dan respon dari teman-teman untuk channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.